Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Siti Amelia SPDI. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK UIN Kalijaga dengan NIM 25404-1988. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu senang sekali melihat kalian hari ini semuanya sehat dan ceria pastinya ya. Jadi nanti bisa mengikuti pelajaran hari ini, pelajaran PAI dengan tema hari ini sholat kewajiban. Itu sholat adalah kewajiban ya. Sebelumnya ibu mau ngecek dulu nih, kalian mau ngecek semuanya lah. Kerapihan juga kebersihannya, oke. Pakaiannya, terus pasti tubuhnya bersih-bersih loh ya, karena Allah itu mencintai, menyayangi orang-orang yang menjaga kebersihan ya. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, karena kebersihan itu juga menjaga kesehatan. Jadi Allah sangat mencintai orang yang menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatannya. Oke. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, biasakan dengan membaca doa ya. Kita membaca doa, membaca Al-Fatihah dan membaca doa mau belajar. Oke, siap ya? Baca doa sebelum belajar, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Wajib. Hitung yang terwajib berapa kali? 1, 2, 3, 4. Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa.
pelajaran kita absen dulu. Kayaknya mana? Hari ini kira-kira siapa yang tidak sekolah? Ada perempuan 1 orang. Perempuan berapa orang? 1 orang. 1 orang. Siapa namanya? Alisa. Kenapa sih? Semangatnya ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Nah, ya. Cuma yang lalu belum sampai ke prakteknya, belum sampai ke gerakan-gerakannya ya. Cuma Ibu minggu lalu baru sempat memberikan pelajaran sholat kewajiban itu. Baru sampai Ibu menanyakan apa coba? Sholat wajib ada berapa? Nah ya, belum dilanjutkan lagi karena temannya masih apa ya, menghabiskan mata pelajaran yang sebelumnya. Dan sekarang Ibu bisa lanjutkan lagi tentang sholat adalah kewajiban. Sholat kewajibanku. Kenapa kita harus sholat dan wajib sholat? Kenapa coba? Ini sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut sebelum ditulis, Ibu tanya dulu. Kenapa kita harus sholat? Dan sholat itu merupakan kewajibanku. Coba siapa yang bisa jawab? Kita sebagai muslim sudah sewajarnya melaksanakan sholat wajib ya. Oke, sholat wajib itu ada berapa coba? Sholat pagi ya. Sholat pagi ada 5 waktu ya. Coba sholat apa aja? Kalau dijumlahkan rakaatnya ada berapa? 12. Oke. Coba tepuk tangan dulu dong. Nah, 1 sholat subuh, 2 sholat zuhur, 3 sholat asar, 4 sholat maghrib, 5 sholat isya. Semuanya ada 17 sholat rakaat ya. Ibu mau memberikan catatan dulu ya kepada kalian ya, tentang sholat kewajibanku. Nanti setelah mencatat Ibu akan menjelaskan lagi tentang gerakannya atau bacaannya ya, tentang bacaannya atau gerakannya, dan juga Ibu akan kasih tugas. Ini kan ada berapa kelompok nih? Ada 3 kelompok ya. Nanti bisa ke depan, dari 1 kelompok bisa 3 orang maju ke depan untuk mempraktekkan gerakan sholat ya. Gerakan sholat ada berapa aja, kan banyak ya. Ini nanti setelah dicatat Ibu akan menjelaskan semuanya. Seperti di sini. Coba dengarkan dulu, jangan ada musik ya. Seperti di sini. Ada salah satu perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang merupakan manfaat atau pelajaran yang kita peroleh. Sholat sebagai salah satu ibadah yang paling utama, tentu mengandung hikmah yang memberikan manfaat bagi pelakunya. Beberapa hikmah sholat di antaranya: 1. Sholat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjadikan kita disiplin waktu. Yang 4,
membiasakan diri hidup bersih. Hidup bersih itu dari mana coba? Setiap kita mau melaksanakan sholat, kita mandi dulu supaya bersih badan kita. Terus kita wudhu dulu supaya suci menghadap Allah itu ya. Dan yang kelima, hidup menjadi tertib dan teratur, menjadi rendah hati. Terus yang selanjutnya, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Selanjutnya, hati tenang dan tentram. Dan yang kesembilan yaitu membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Nah, di sini yang C ya. Yang C ketentuan sholat. Di sini ada tertulis dalam Al-Quran. Wasolla lirabbaka wanhar. Ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, hikmah atau manfaat sholat dapat diperoleh jika kita melakukan sholat dengan sempurna. Coba ya, dengarkan dulu. Jangan ada yang main sendiri. Nanti buka pertanyaan. Kalau yang mendengarkan pasti bisa. Tapi kalau yang sambil main, bisa tidak? Hikmah atau manfaat sholat dapat diperoleh jika kita melakukan sholat dengan sempurna, baik, benar, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya sholat kita baik dan benar, maka kita harus tahu ketentuan dalam sholat. 1. Syarat. A. Beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiganya, baligh. Yang keempatnya, suci dari hadas kecil dan besar. Dan yang kelimanya, suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Ya, ini contohnya. Kalau kamu nih umpamanya dari toilet ya, terus kamu buang air kecil. Ini contoh. Kamu ke toiletnya kebetulan berdekatan dengan tempat sholat ya. Itu kamu kalau yang namanya buang air kecil harus dibersihkan dengan benar-benar ya, bersih dari najis. Kalau umpamanya contoh, kamu buang air kecil, terus ada ciprat-ciprat air ya, sembarangan buang airnya atau obengnya tidak bersih, itu akan membawa najis. Dan kamu juga bawa-bawa ke tempat sholat ya. Jadi nanti kamu melaksanakan sholatnya tidak sempurna, juga tidak apa coba? Tidak sah ya, karena dari sana, dari toilet kamu menginjak najis, terus kamu bawa walaupun kamu sudah wudhu ya, kan begini, itu air ya, kamu sebol, kamu kemana-mana, kamu wudhu, setelah kamu wudhu kamu bawa lagi jalan ke sini ke tempat sholat ya, terus itu kakinya kena najis. Nah, itu jadi sholatnya tidak sah. Yang sah itu kamu benar-benar bersihkan setelah buang air kecil, kamu benar-benar membersihkannya tanpa harus ada najis lagi di sekitarnya, di sekitar WC, dan juga kamu yakin itu kaki kamu bersih dan kamu siap berwudu ya. Setelah berwudu kamu benar-benar yakin tidak ada lagi najis yang terinjak dan terbawa ke tempat sholat. Makanya kalian
karena wudhunya yang tadi tuh ya, yang tadi karena ada najis itu dia yang membuat kalian sholatnya jadi batal. Jadi tidak ada keabsahannya, tidak ada sahnya gitu ya. Jadi tidak mendapat pahala. Belum lagi kalau kalian setelah kalian nanti ada orang lagi masuk, umpamanya kalian di rumah kan, ada adik kalian mau ke kamar mandi, mau menjalankan sholat juga. Nah, di situ yang namanya najis tadi terinjak lagi sama adik, dibawa lagi ke tempat sholat. Tuh ya, itu akan menjadi dosa. Dosanya apa coba? Dosanya tadi kita sendiri, terus terbagi lagi sama adik kita. Jadi dosa adik kita itu ditanggung oleh kita. Ini kamu boleh contoh kamu. Nah, kamu tadi kan benar menginjak najis. Setelah menginjak najis kamu sholat, udah wudhu ya. Terus lagi ditambah lagi adik kamu. Jadi kamu dosanya dua kali. Makanya kalau mau menjalankan sholat, sudah mandi yang bersih, sudah istinja yang bersih, benar-benar bersih, jangan sampai ada najis lagi di sekitar kita ya. Jadi kita wudhunya juga dengan takbir, sampai menjalankan sholatnya juga dengan takbir, bacaan yang benar, bacaan yang baik ya. Jadi supaya kita benar-benar sah menjalankan sholat, mendapatkan pahala dari Allah. Kita lanjut ya. Nah, yang keenam, sholat kita menghadap kiblat. Terus syaratnya lagi menutup aurat. Contoh, bagi perempuan menutup aurat kita kan memakai apa juga? Memakai murka atau memakai mukena ya. Memakai mukena semua rapi tanpa ada anggota tubuh kita yang terlihat. Semua rapi dari atas sampai ke bawah. Jangan ada yang terlihat anggota tubuh kita dan juga terlihat bentuknya ya. Kalau kita memakai mukena, usahakan mukena yang longgar ya. Jadi tidak terlihat bentuk tubuh kita. Dan yang laki-laki biasa memakai kopiah atau memakai peci, terus memakai baju untuk sholat ya. Bebas lah kalau laki-laki, yang penting rapi dan bersih ya. Kalau laki-laki itu persyaratan buat perempuan supaya tertutup aurat. Kalau laki-laki auratnya sama. Laki-laki juga ada auratnya. Nih kalau memakai untuk sholat ya harus sampai bawah pakai kain sarungnya. Dan kalau segini juga itu sama juga sudah terlihat aurat laki-laki ya. Nih bukannya laki-laki tidak punya aurat, tidak. Sama aja kalau perempuan semuanya rapi dari atas sampai ke anak dan sampai ke bawah. Kalau laki-laki sampai sini ini ke auratnya. Makanya kalau sholat harus sama juga harus rapi ya. Kalau memakai segini juga laki-laki tidak apa-apa ya. Yang penting karena itu perempuan. Dan selanjutnya yaitu ya, kita sholat sudah masuk waktu ya. Kita sholat sudah masuk waktu, jadi sah. Jangan kita sholat kan belum waktunya asar ya. Umpamanya asar itu jam 3, jam 3 asar, beduk asar. Sebelum beduk asar jam 3 kita sudah sholat. Karena pikiran kita gini, udah jam berapa? Oh berarti udah waktunya sholat asar. Terus kalian sholat. Itu yang namanya tidak sah karena belum masuk waktu. Jadi kalau mau sholat waktu juga perlu, penting ya. Jangan sampai kita masuk sebelum waktu sholat. Mau sholat apapun enggak ya. Mau sholat subuh, mau sholat zuhur, asar, maghrib,
Isya ya. Sholat Isya kan waktunya panjang. Boleh umpamanya jam sekian, jam 8 lah kita sholat. Itu juga tidak boleh dilalaikan ya. Apalagi sholat-sholat yang lainnya yang waktunya hanya sedikit ya. Sebaiknya sholat itu dilakukan dengan tepat waktu. Jangan sampai dilalaikan ya. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu pertama dari hati ya. Dari hati kita niatkan kita untuk sholat contohnya. Dan contoh ini memang ada dalam rukun sholat ya. Ini dari hati. Nawaitu usolli fardhu sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya boleh ya. Ketika kita sholat sendiri, kita baca niatnya sendiri ya. Aku niat sholat subuh ya karena Allah ya, fardhu-lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau berjamaah aku niat sholat subuh sebagai makmum ya, berjamaah karena Allah ta'ala. Jadi boleh ketika kita sholat berjamaah kita niatnya makmuman. Ketika kita sholat sendiri atau mandiri kita niatnya adaan lillahi ta'ala ya. Niat pertama. Terus yang kedua bacaan dari sholat. Pertama takbiratul ihram. Coba kalian bacakan takbiratul ihram. Tadi setelah usolli fardhu subhi raka'ataini itu kan niat. Mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, takbiratul ihram. Allahu akbar. Sama-sama. Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu bacaan takbiratul ihram. Setelah itu kalian bisa baca surat Al-Fatihah ya. Karena surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat sebelum membacakan surat-surat lainnya. Ya, boleh surat-surat pendek dan juz amma. Boleh juga kita petik surat-surat dalam Al-Qur'an ya. Umpamanya kita mau baca Yasin boleh berapa ayat. Umpamanya kita mau baca suratul Waqiah boleh berapa ayat ya di dalam sholat wajib kita. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, terus kita melakukan tasyahud akhir. Setelah itu kita salawat dan salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai. Dan salam ke kanan. Setelah itu salam ke kiri. Nah, yang terakhir yaitu gerakannya. Ya, gerakan dalam sholat.
kiblatnya dari sini ya. Ya umpamanya, ya kita harus berdiri tegak, berdiri tegak menghadap kiblat. Setelah itu ruku, itu gerakan-gerakannya, ya. Kalau tadi bacaan-bacaannya, ya, bacaan-bacaannya, niatnya, takbiratul ihram dan sebagainya. Dan yang ke C yaitu gerakannya, berdiri menghadap kiblat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasahud akhir, salam menoleh ke kanan dan kiri. Itu semuanya kita melakukannya harus tertib, ya. Tidak ada yang kurang ataupun lebih. Makanya kita kalau sholat harus khusyuk. Nah, jangan gini nih. Ketika kita sholat nih, ini tadi nih kalian nih yang namanya Ainun itu sebelum sholat kehilangan apa ya? Kehilangan uang lah, lupa nyimpan uangnya, ya. Dan begitu sholat, Allahu Akbar. Oh iya ya, tadi aku nyimpan uang di situ tuh kayaknya tuh. Nah, berarti tidak khusyuk. Ingat akan uangnya yang lupa naruhnya tadi ya. Jadi sampai ketika Ainun teh mau apa namanya? Mau waktunya itu ya, waktunya tahiyat pertama ya. Tahiyat pertama itu jadi melebihi. Oh iya tadi belum ada berapa ya? Belum ada sekarang. Jadi lebih ataupun kurang karena Ainun tidak khusyuk ya dalam sholatnya. Ingat-ingat uang kayak kamu ini tadi aku naruhkan di mana ya? Naruh HP gitu ya, umpamanya ya. Aku tadi naruh HP di mana ya? Begitu kamu lagi sholat, dia lagi ruku, handphone kamu bunyi. Nah, oh itu dia. Kamu tidak khusyuk ya. Padahal kalau kita mau sholat dengan takbir atau dengan tertib dari awal sampai akhir harus khusyuk supaya sah dan mendapatkan pahala. Ya, sholat yang dilakukan oleh kita tertib dan sah, mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Nah nanti terakhir kita bisa praktek sholat ya. Praktek sholat boleh dilakukan oleh kelompok. Ada kelompok. Ibu minta praktek sholat itu gerakannya, ya. Gerakan sholat kalau bisa dengan bacaannya juga boleh, ya. Cukuplah waktunya, ya. Oke. Ini ibu kasih nama kelompoknya ya. Ini ibu kasih nama kelompok. Kelompok mawar boleh. Ini kelompok mawar saja cowok nih nggak apa-apa ya. Kalau itu kan indah, wangi. Kalau cowok berarti kan Asep. Dan kami kelompok Melati. Wah ini kelompok apa juga? Kamboja. Jangan dong. Kelompok Kamboja mah berarti bau tanah kuburan ya. Ini kelompok bunga apa coba? Anggrek lah ya. Anggrek itu bisa cewek bisa cowok ya. Coba ibu minta ke depan dari kelompok mawar. Mawar kan? Kelompok mawar 3 orang maju ke depan. Cewek aja, nggak sama cowok. Ya, boleh ke sana. Mundur dikit. Ya, jangan lain. Ya.
gerakan berdiri tegak menghadap kiblat sudah oke. Dan yang kedua, baca niat sholat dengan takbiratul ihram dengan sikap bersedekah. Ya, bersedekah. Ini bersedekah. Kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar bilang ya. Boleh mulai kamu. Soal dengan bacaan sholat wajib, sholat subuh. Nah, coba sini sekarang adaan mandiri ya. Karena tidak ada imam. Mandiri aja dulu. Adaan lillahi Allahu Akbar. Itu adalah contoh dari gerakan takbiratul ihram ya. Bacaan takbiratul ihram dan gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca takbiratul ihram dengan segala gerakannya. Yang kedua yaitu kelompok apa tadi ya, ibu lupa. Kelompok latih. Oke, boleh ke depan. Wah, kasihnya kebetulan nih banyak ceweknya daripada cowoknya. Ya, kita dulu kita tetap ya masih sholat subuh, tapi sekarang ibu minta gerakan ruku dan iktidal, terus sujud. Oke ya, berarti tiga gerakan. Pertama kamu Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in. Allah good. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oke, boleh duduk kembali. Nah, yang ini tadi yaitu gerakan buku dan bacaannya. Terus iktidal dilanjutkan dengan sujud. Itu tadi gerakan dalam sholat. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok. Ibu yakin ya kalian sudah pintar, sudah pandai melakukan sholat ya. Dan ibu yakin kalian menjadi anak yang soleh. Amin. Ini dari nilainya, ibu bisa kasih itu ya, ibu bisa kasih tugas. Oke, tugas ditulis ya. Tadi semuanya ini tugas yang ibu berikan ini, semuanya jawabannya ada di yang tadi ibu sampaikan ya, tentang sholat lima waktu ya. Semuanya ada di soal ini dan jawabannya ada di
Ya sekalian nanti dinilainya ya. Oke. Ini kan tadi catatannya. Sekarang bisa ibu kasih tugas dan mencatat kembali di sini. Oke sekalian. Nih soal ya. Terus jawaban. Oke ya. Oke. Ini bukunya ambil dulu deh. Sholat kewajiban itu intinya atau kesimpulannya yaitu sholat fardu itu wajib kita laksanakan ya. Tidak ada lagi tawar menawar. Sudah dari yang banyaknya jumlah sholat sampai lima waktu ya. Berarti kita sebagai umat muslim harus menjalankan sholat lima waktu. Karena sholat itu adalah hitungan yang pertama ketika kita nanti di akhirat ya. Untuk mengingat nama-nama sholat, ibu ada ada sholat, ada yang tidak sudah pernah kan dibacakan. Oke, ya sama-sama ya. Takut sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 6 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Supaya kalian gampang mengingat sholat ya. Nah kalau kita mengingatkan belum sholat subuh, dan sholat subuh ya, belum sholat subuh, ada yang ingat aja dengan ya. Oke, tapi sholat wajib, sholat fardu ada di 5. Ada lagi sebenarnya lagunya tuh. Sholat wajib ada 5, kita harus melakukannya. Jangan lalai, jangan lupa, kita harus melakukannya. Oke, ibu tutup ya. Hari ini pelajaran yang ibu berikan hari ini mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat buat kalian dan menjadi ilmu untuk di dunia maupun di akhirat. Di dunia kan kalian bisa laksanakannya dan di akhirat kalian mendapatkan pahalanya. Insya Allah kalian dengan menjalankan sholat yang benar-benar syah dan benar-benar menjadi pahala, kalian mendapatkan surganya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Ibu juga mau ya. Makanya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Selain ibadah yang lainnya, itu yang paling wajib ya. Oke, kita tutup dengan membaca doa kita ketika kita pulang supaya kita diselamatkan oleh Allah sampai ke rumah. Oke, boleh baca doa mau pulang. AM boleh memimpin baca surat Al-Asr ya. Bersalam.